Pagi anak. Hai Bu. Gimana kabarnya? Baik Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita belajar dulu. Tapi kemarin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa ibu berbahagia satu ya. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyamu, aku warisnya, pulih tebus, ciptaan baru. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Baik, teman-teman, hari ini terus lanjut Timotius 3 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk setiap kasih kami yang Tuhan berikan. Sebagai mama kami akan belajar, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kebenaran yang baik-baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita isi dulu ya. Nelly, Gina Alwan, Yu, Gina, Siska, Yunija, Arta. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita sudah mempelajari tentang multikulturalisme, dan sekarang kita akan mempelajari tentang gereja dan multikulturalisme. Nah, siapa yang tahu apa perbedaan multikultur dan multikulturalisme?
Gak. Oke, udah siap anak-anak? Sudah lagi. Oke, bisa dikumpulkan untuk pertanyaan. Oke. Nah, selanjutnya itu ibu mau kalian cari dulu tentang gereja Kristen di Indonesia. Ada gereja multikultur. Tolong dipahami maknanya ya. Coba dulu. Coba kalian lihat, kalian cari topik tentang gereja Kristen di Indonesia adalah gereja multikultur. Oke, anak-anak sudah paham kan mengenai tentang gereja Kristen di Indonesia adalah gereja multikultur? Sudah. Oke, nah selanjutnya itu ibu di sini ada proyek multikultur. Ibu mau kalian membuat kegiatan seperti ini. Saya lihat tentang proyek multikultur ini tentang satu kegiatan. Misalnya ini mata latar belakang jenis kegiatan. Jadi kalian buat jenis kegiatan apa yang mau kalian buat? Misalnya seperti ibadah, seni, maupun kunjungan ke panti jompo seperti itu. Nah, waktu dan tempatnya itu kalian buat di sini. Terus jenis kegiatannya itu mulai dari awal kegiatannya itu kalian tulis. Dan selanjutnya itu tentang jadwal kerja dan juga panitia. Siapa panitia dari kegiatan tersebut? Bisa dipahami? Oke, coba ditulis ya. Proyek multikulturnya itu judul. Baru yang pertama itu pengantar atau latar belakang. Jenis kegiatan seperti yang bilang tadi, kegiatannya bisa seperti ibadah, seni dan lainnya. Selanjutnya itu waktu dan juga tempatnya. Kemudian rincian kegiatan, jadwal kerja, dan juga yang terakhir panitia. Baik, bisa dikerjakan pas waktunya 20 menit dan diuntungkan. Oke, selanjutnya ibu mau kalian sudah paham kan tentang materi yang ibu sampaikan? Sudah. Oke. Siapa yang tahu apa yang pengertian dari multikultur? Coba. Multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat dan kebiasaan, tingkat hidup, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Kalau untuk pengertian dari multikulturasi saya multikulturalisme adalah suatu hal yang menyangkut studi pandang dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. Oke, bagus. Nah, ini inti dari materi kita ini. Ibu harap kalian sudah tahu membedakan apa itu multikultur dan juga multikulturalisme. Dan gimana multikultur itu keberagaman budaya dan fakta dari masyarakat di mana orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai belakang budaya, adat istiadat dan juga kebiasaan tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Nah, sementara kalau multikulturalisme itu menyangkut tentang pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. Oke, sebagai tugas rumah, ibu mau kalian membuat slogan tentang multikulturalisme. Kalian mengerti nggak anak slogan? Oke, bisa itu dikerjakan, dibuat rapi bagus, dan di depannya akan dipresentasikan satu persatu. Oke?